Part 67. Dimitri dan Naira yang sudah sampai di tempat Alexa dirawat segera masuk ke dalam lift. "Dimitri, siapa yang sakit?" tanya Naira. Dimitri hanya tersenyum. Hatinya sangat gembira. Ia ingin mengenalkan Naira pada Alexa. Naira dan Dimitri pun masuk ke dalam ruang rawat VIP. Naira melihat seorang gadis yang terbaring lemah tak berdaya, dengan mata yang tertutup. Wajahnya pucat namun tak mengurangi kecantikannya. "Dia siapa? Apa kekasihmu?" tanya Naira. Dimitri tersenyum pada Naira. "Dia adikku, Alexa," jawab Dimitri. "Hai Alexa, lihatlah, ada yang mengunjungimu," gumam Dimitri. "Dia gadis yang sangat manis, sama sepertimu. Namanya Naira." Dimitri melihat ke arah Naira. Naira yang ditatap oleh Dimitri pun jadi salah tingkah. "Alexa sakit apa?" tanya Naira pada Dimitri. "Alexa koma. Mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan," ujar Dimitri dengan suara sendunya, menahan agar air matanya tidak jatuh. "Kau tahu, Nay, dia satu-satunya keluargaku. Tapi kini ia terbaring koma, tidak berdaya, hanya karena cintanya ditolak oleh seorang pria." Dimitri mengepalkan tangannya. "Maksudmu, Alexa mencoba bunuh diri?" tanya Naira dengan sangat hati-hati, takut Dimitri tersinggung. "Ya, bisa dikatakan seperti itu," ujar Dimitri. "Sudah berapa lama dia koma?" ujar Naira sambil menyentuh lengan Alexa. "Sudah hampir 7 bulan, jawab Dimitri. "Gadis ini sangat cantik. Kenapa ada pria bodoh yang menolaknya?" gumam Naira dalam hati menatap lekat pada wajah Alexa. Tiba-tiba terdengar suara keributan dari luar ruangan Alexa. Dimitri yang mendengar langsung keluar ruangan diikuti oleh Naira. Dimitri yang membuka pintu tampak terkejut mendapati para pengawal pribadinya sudah tumbang oleh para pengawal Kenzo. Dilihatnya Kenzo tengah menatap tajam padanya. Naira yang mengikuti Dimitri dari belakang pun langsung terkejut ketika melihat Kenzo sudah berdiri tegak di depannya dengan wajah yang sangat dingin. "Tuan Kenzo, apa yang membuatmu kemari dan membuat keributan di sini?" tanya Dimitri dengan suara yang tegas. Kenzo tak memperdulikan ucapan Dimitri. Kenzo malah beralih menatap Naira yang berada di sampingnya. Naira yang ditatap oleh Kenzo tahu Kenzo saat ini sedang marah. Naira langsung melangkahkan kakinya hendak menghampiri Tuan Kenzo. Namun belum sempat melangkah, lengannya ditarik oleh Dimitri. "Nay, masuklah," ujar Dimitri dengan tangan yang masih memegang lengannya. Kenzo yang melihat Naira dipegang oleh Dimitri semakin emosi. Wajahnya sangat datar, tapi hawa membunuhnya begitu terasa. Jimmy yang mengetahui tuannya sudah sangat emosi langsung mengambil alih tindakan. "Nyonya, mari kita pulang," ujar Jimmy pada Naira. Dimitri kaget mendengar Naira dipanggil Nyonya oleh tangan kanan Tuan Kenzo. Naira pun langsung melepaskan tangannya. "Dimitri, aku pergi dulu," ujar Naira sambil berlalu pergi diikuti oleh para pengawal pribadinya. Dimitri yang masih bingung hanya memandang Naira yang berlalu pergi. Naira," teriak Dimitri hendak mengejar Naira, namun langkahnya terhenti karena dicegat oleh para pengawal Tuan Kenzo. Kenzo pun mendekat ke arah Dimitri. "Ini yang pertama dan terakhir kalinya aku memperingatkan padamu. Jangan pernah kau mendekati Naira lagi. Kau mengerti?" Pekik Kenzo. Suara Kenzo yang di luar ternyata terdengar oleh Alexa yang berada di dalam. Tangan Alexa pun bergerak-gerak ketika mendengar suara yang sangat dirindukannya itu. Kenzo pun berlalu pergi meninggalkan Dimitri, diikuti oleh Jimmy.
Dimitri yang masih terlihat bingung hanya diam. Ketika hendak menyusul Kenzo, langkahnya terhenti oleh sebuah suara yang memanggil-manggil Kenzo. Dimitri pun langsung lari masuk menghampiri Alexa. Terlihat wajah Alexa sudah membuka matanya. Matanya seperti sedang mencari-cari seseorang. "Alexa, kau sudah bangun sayang?" Tokik Dimitri. Dimitri pun menekan tombol untuk memanggil dokter. "Kakak, aku di mana? Di mana Kenzo?" Lirih Alexa dengan suara lemahnya. Di dalam mobil, Kenzo dan Naira tidak saling bicara. Naira melirik ke arah Tuan Kenzo. Wajahnya sama seperti tadi, wajah datar, namun dengan aura yang sangat dingin. "Kenapa Tuan Kenzo begitu sangat marah pada Dimitri ya?" gumam Naira dalam hati. Naira melihat ke arah jendela mobil sambil menarik nafasnya yang sangat dalam. Sebenarnya ia lelah sekali jika harus mengikuti semua aturan dari Tuan Kenzo yang banyak sekali melarangnya ini dan itu. Naira rindu dengan kehidupannya yang dulu, yang selalu saja penuh dengan canda dan tawa bersama teman-temannya. Tapi Naira pun sadar akan statusnya kini yang menjadi seorang istri dari seorang Tuan Kenzo. "Tuan, apa kau marah padaku?" tanya Naira. Namun Tuan Kenzo hanya diam, tidak bicara sama sekali. Melirik pada Naira pun tidak. "Tuan, kau itu marah kepadaku. Aku kan sudah memberimu pesan aku pergi dengan temanku," ujar Naira kembali dengan suara pelan. Lagi-lagi Kenzo hanya diam saja, tidak membalas pertanyaannya. "Jim, tuanmu ini sedang sariawan ya?" tanya Naira. Jimmy yang ditanya sebenarnya ingin tertawa mendengar celotehan Nyonya Naira. Namun ia tidak berani mengingatkan Tuan Kenzo saat ini sedang sangat marah. "Ish, kau ini kompak sekali dengan tuanmu," ujar Naira dengan mengerucutkan bibirnya. "Kau tahu Jim, kau dan Tuan Kenzo seperti amplop dan perangko. Bagaikan sepasang sepatu, ada kanan ada kiri. Bagaikan semut dan gula. Bagaikan dompet dan uang. Di dalamnya." Naira tertawa cekikikan. "Terus apa lagi ya?" gumam Naira lirih dengan kebingungan. Jimmy yang mendengar Nyonya Naira terus berceloteh akhirnya tertawa kecil. Sementara Tuan Kenzo masih dengan sikapnya yang dingin, tidak bergeming sedikit pun, membuat Naira hanya bisa menghela nafasnya dengan panjang. "Kumaha ieu, jalma ambek siga murang kali," Naira bergumam dengan kecil, namun membuat Kenzo mengeritkan alisnya. Letak, jidat Naira disentil oleh Tuan Kenzo. "Au, sakit Tuan!" teriak Naira menahan kesalnya. "Kau ini mengumpatku kan?" tanya Kenzo dengan nada dinginnya menatap Naira. "Ih, kau itu GR sekali Tuan. Aku hanya bicara pada diriku sendiri," celoteh Naira mengelus-ngelus jidatnya. "Tuan, kau itu suka sekali menyentil jidatku. Lama-lama ini jidat jadi jenong, tahu kayak ikan lohan," gerutu Naira dengan mengerucutkan bibirnya. Jimmy yang mendengar pun langsung tertawa kencang. "Jim, kau mau mati ya?" pakik Kenzo, kembali menatap ke arah depan. Kenzo yang melihat tingkah Naira dengan segala celotehannya itu hanya bisa menarik nafasnya dengan panjang. Sebenarnya ia sangat marah atas kejadian tadi. Tapi entah kenapa semua tingkah Naira justru membuatnya ingin memeluk gadis itu dengan kencang dan tidak mau melepaskannya lagi. "Kau harus mendapatkan hukuman setelah apa yang terjadi hari ini," ujar Kenzo dengan dingin. Naira yang mendengar Kenzo berbicara hanya bisa menelan salivanya dengan susah. "Ish, hukuman apa lagi coba? Dasar beruang kutub," gumam Naira dalam hati. Naira dan Kenzo pun kembali terdiam hingga mobil yang mereka tumpangi sudah sampai di depan hotel Tuan Kenzo. Kenzo dan Naira memasuki lift dan berhenti di depan pintu kamar. "Jim, kau tahu apa yang harus kau lakukan?" ujar Kenzo. "Baik Tuan." Jimmy pun berlalu pergi.
Naira yang sudah lebih dulu masuk hanya bisa mengira-ngira hukuman apa yang akan diberikan oleh Tuan Kenzo. Jangan sampai jidatku disentil lagi. Bisa benar-benar saingan sama ikan lohan ini mah, gumam Naira dengan lirih.